warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya tertarik mengambil MIPA adalah karena saya senang akan sesuatu yang menyangkut mengenai bahasa. Sedikit bercerita, saya adalah seorang penonton dan penggemar beberapa film dan series, baik Inggris, Cina, Korea, dan sebagainya. Dari film-film ini, saya belajar bahasa dan budaya mereka. Lalu, saya berpikir, sudah saatnya kini giliran saya yang memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia kepada penutur asing. Akan seru juga nantinya jika bertemu dengan penutur asing. Selain saya yang akan memperkenalkan segala sesuatu yang ada di Indonesia, terutama mengenai bahasa, nantinya akan terjadi pertukaran informasi juga saling belajar, baik bahasa dan budaya dari negara Indonesia dengan negara asing. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran MIPA salah satunya adalah faktor budaya. Pembelajar MIPA merupakan siswa dari warga negara asing dan dari berbagai negara. Latar belakang kebudayaan para pembelajar MIPA tersebut juga beragam dan bisa jadi tidak sama dengan kebudayaan Indonesia. Hal ini perlu menjadi perhatian lembaga penyelenggaraan MIPA karena perbedaan budaya pembelajar MIPA dengan budaya Indonesia bisa menjadi masalah jika tidak diberikan pemahaman sejak awal. Masalah yang dapat muncul adalah kesalahpahaman pembelajar MIPA terhadap peristiwa atau fenomena kebudayaan yang ia jumpai di Indonesia karena tidak sesuai dengan pemahaman kebudayaan negara asalnya. Permasalahan perbedaan budaya antara pembelajar MIPA dengan budaya Indonesia bisa diatasi salah satunya dengan mengintegrasikan budaya Indonesia ke dalam pembelajar MIPA. Materi pembelajaran yang diajarkan kepada pembelajar MIPA dapat memuat hal-hal terkait kebudayaan Indonesia sebagai salah satu materi pembelajarannya. Pengintegrasian aspek kebudayaan Indonesia ke dalam pembelajaran MIPA memiliki berbagai keuntungan seperti menambah variasi materi pembelajaran MIPA, menambah pemahaman pembelajaran MIPA terhadap budaya Indonesia sehingga mengurangi kesalahpahaman terkait kebudayaan, serta mengenalkan keragaman kebudayaan Indonesia kepada dunia. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dari pembelajaran MIPA yakni sosok pembelajar MIPA sebagai penutur asing bahasa Indonesia memiliki karakteristik tertentu, terutama tampak pada yang pertama, ciri personal, yang kedua, latar belakang asal, yang ketiga, bidang, yang keempat, pengetahuan dan kemampuan, yang kelima, minat, yang keenam, tujuan belajar, dan yang ketujuh, strategi belajar, dan yang kedelapan, waktu belajar. Lalu, kurikulum dan pengembangan bahan ajar MIPA model tutorial. Bahan ajar merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pengajaran MIPA. Oleh karena itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah menyiapkan bahan ajarnya sendiri. Pembelajaran MIPA model tutorial pada dasarnya merupakan pembelajaran MIPA yang memiliki karakteristik tersendiri. Namun bagaimanapun spesifikasinya, perwujudan pembelajaran tersebut juga tidak dapat lepas dari hal-hal esensial yang selayaknya ada dalam pembelajaran MIPA pada umumnya. Pembelajaran MIPA model tutorial. Perlu disadari bahwa secara objektif, pembelajaran MIPA di Indonesia berbeda dengan di negara lain. Perbedaan ini terutama tampak pada aspek instrumental eksternal. Beberapa aspek instrumental eksternal yang dimaksud antara lain adalah banyaknya ragam bahasa Indonesia, lalu beragamnya penutur bahasa Indonesia, baik dilihat dari matra etnografis, geografis, maupun sosial, dan kondisi bahasa Indonesia yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang selanjutnya, pertimbangan saat pembelajaran MIPA. Ditinjau dari segi pola organisasi dan pengelolaan, pembelajaran MIPA hendaknya yang pertama mampu menumbuh kembangkan motivasi belajar, serta mampu memberikan kemudahan bagi pembelajar dalam menguasai bahasa Indonesia secara wajar. Dalam pembelajaran MIPA ada yang namanya metode, penggunaan metode. Ada 10 metode di dalam pembelajaran MIPA. Yang pertama, metode tata bahasa, metode audiolingual, metode respon fisik total, metode langsung, metode cara diam, metode pembelajaran bahasa komunitas, metode sugestopedia, metode komunikatif integratif, dan metode pembelajaran bahasa berbasis teks.
Metode utama yang saya akan bahas di sini adalah metode pembelajaran bahasa berbasis teks. Metode pembelajaran bahasa berbasis teks merupakan pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan siswa untuk menyusun teks. Metode pembelajaran ini mendasarkan diri pada pemodelan teks dan analisis terhadap fitur-fiturnya secara eksplisit serta fokus pada hubungan antara teks dan konteks penggunaannya. Saya akan memberi contoh penerapan metode pembelajaran bahasa berbasis teks. Ada 4 tahapan dalam pembelajaran bahasa berbasis teks. Yang pertama, membangun konteks atau building knowledge of the field. Pada tahap ini, pengajar dan pembelajar belum membahas teks yang akan ditulis, namun pengajar bisa mengajak pembelajar untuk menyimak video atau melihat gambar untuk membangun konteks berkaitan dengan topik yang akan didiskusikan nantinya. Jadi, saat saya nanti menjadi pengajar dan menggunakan metode ini, yang pertama saya akan lakukan adalah untuk tidak dulu memberikan teks kepada siswa. Tapi yang saya akan berikan adalah penayangan video yang berisikan mungkin bisa berupa video yang menerangkan mengenai pantai-pantai yang ada di Indonesia. Saya ingin siswa BIPA ini memperhatikan apa saja yang mereka lihat dari video tersebut. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah tahap menyajikan model atau modeling. Nah, pada tahap kedua, pengajar memberikan teks yang menjadi fokus pengajaran. Pengajar mencari teks dan ciri kebahasaannya. Lalu, pada yang kedua ini, saya sebagai pengajar nantinya baru akan memberikan teks. Contohnya, teks yang berisikan pantai-pantai yang ada di Indonesia. Saya meminta siswa untuk melihat apa saja yang mereka dapat dari teks tersebut dan apa saja yang mereka lihat dari teks tersebut. Lalu yang ketiga adalah membangun teks secara bersama-sama atau joint construction. Pada tahap ini, siswa berkelompok dan secara bersama-sama membangun teks dengan struktur dan ciri kebahasaan yang sudah dikuasai siswa melalui tahap modeling. Nah, dari tahap ketiga ini, saya ingin siswa membentuk kelompok beberapa orang, lalu saya ingin mereka mendiskusikan, mengidentifikasikan atas gambar yang sudah mereka lihat, sudah mereka baca pada teks, lalu mereka diskusikan bersama dan menuliskannya bersama dan mempresentasikannya bersama nanti di kelas. Lalu yang keempat dan terakhir, ya ini tahap independent construction atau teks secara mandiri. Langkah ini hampir sama dengan langkah joint construction tetapi dilakukan secara individu. Setelah tadi saya meminta siswa untuk mengerjakan secara bersama-sama atau kelompok dengan temannya. Kali ini saya ingin siswa mengerjakan secara individu apa saja yang sudah mereka dapat dari teks berupa pantai-pantai yang ada di Indonesia yang sudah saya berikan tadi. Lalu siswa akan saya minta untuk mempresentasikan hasil kerjanya sendiri. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.